Pemirsa, kita akan memasuki kabar nampak-nampayan. Kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno ke destinasi wisata religi Kubah Habib Hamid bin Abbas Bahashim atau yang lebih akrab disebut Habib Basiri di Jalan Keramat Basiri, Banjarmasin Barat disambut dengan parade acil-acil jukung, atraksi barisan pemadam kebakaran, tarian hadrah, tarian adat Banjar, dan nyanyian sholawat beisukan Jumat 3 Juni 2022. Menparekraf RI Sandiaga Uno ke destinasi wisata religi Kubah Habib Hamid bin Abbas Bahashim atau yang lebih akrab disebut Habib Basiri di Jalan Keramat Basiri, Banjarmasin Barat disambut dengan parade acil-acil jukung, atraksi barisan pemadam kebakaran, tarian hadrah, tarian adat Banjar, dan nyanyian sholawat beisukan Jumat 3 Juni 2022. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno takuni Prima TV usai penandatanganan prasasti Kubah Habib Basiri memadahkan bahwa destinasi wisata religi Kubah Habib Basiri Banjarmasin masuk dalam nominasi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2022 yang diharapkan menjadi wisata yang kadang hanya banyak dikunjungi warga baik ingin berziarah maupun hanya untuk beli lihat. Sandiaga Uno berharap bertambahnya kunjungan wisata ke Kubah Habib Basiri maka akan mampu mendongkrak perekonomian warga yang berada di kawasan Kubah bersejarah ini. Sandiaga Uno menyatakan Kubah Habib Basiri merupakan satu-satunya destinasi wisata di Banjarmasin yang mewakili Provinsi Kalimantan Selatan masuk dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Saya lupa tadi karena Pak Wali begitu turun nanya, Pak saya boleh buka masker. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa sekarang seiring dengan pandemi yang sudah menurun, sudah terkendali, saya sudah diingatkan bahwa Presiden juga kemarin bahwa kita sudah membebaskan penggunaan masker di ruang terbuka seperti ini. Tapi kita tetap harus waspada karena masih ada di tengah-tengah pandemi, walaupun kita memasuki transisi menuju endemi. Nah, ulang tahun ini adalah sebuah uji tombak ekonomi rakyat yang akan membuka lapangan kerja. Kami memberikan mulai dari pelatihan, pendampingan, dan yang paling terpenting rojali. Jadi kalau pariwisata ke desa wisata Kubah Basiri jangan hanya rohani, rombongan hanya lihat-lihat, atau rohasa, rombongan hanya sholawatan. Tapi harus rojali, membeli produk-produk kreatif milik para ekonomi lokal yang ada di desa wisata Kubah Basiri. Dengan begitu, umkm kita akan naik, gerakan nasional bangga buatan yang akan bergulir, dan kita akan bisa menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru dan berkualitas lainnya. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina merasa bersyukur lantaran Kubah Habib Basiri masuk dalam 50 besar terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia. Ibnu Sina meminta warga untuk berdoa agar Kubah Habib Basiri bisa memenangkan penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Warga Kota Banjarmasin atas nama warga Basiri kedatangan Mas Menteri Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, Ekonomi Indonesia, penghargaan selamat sukses. Tadi sudah diserahkan piagam penghargaan bahwa desa wisata Kubah Basiri masuk dalam 50 desa wisata terbaik Indonesia. Walaupun nanti akan dinilai diumumkan, apalagi kita bersama-sama Dewan Juri dan ada 7 kriteria penilaian. Itu bukan hanya itu saja, yang paling besar harapan kami adalah masyarakat di sekitar sini akan diberdayakan. Tadi banyak masukan sebetulnya sambil jalan dari Pak Menteri, misalnya terkait dengan homestay atau yang beliau sebut sebagai rumah wisata, ya, rumah wisata, kapal wisata, dan itu menarik sekali dan kami sudah sampaikan ini memang di properti oleh pemerintah kota. Tapi beliau ada saran bagus tadi, bagaimana kalau masyarakat yang mengelola. Jadi kalau misalnya masyarakat mau bikin, itu bisa.